Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Serlina, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, jurusan Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas KPM atau Kuliah Pengabdian Masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Nah, judul podcast saya hari ini adalah peran orang tua dalam dunia pendidikan anak. Dalam rangka penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Hal ini dilakukan dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan dalam upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam usaha pembatasan sosial ini, kegiatan pemerintah Indonesia juga membatasi kegiatan di luar rumah, seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan melalui pembelajaran online. Pada pembelajaran online, anak dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Abu Ahmadi pada tahun 2004 mengatakan bahwa seorang anak yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan agar anak semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Salah satu contoh motivasi yang berasal dari luar diri anak adalah orang tua. Apalagi saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana aktivitas anak lebih banyak dilakukan di dalam rumah. Maka dari itu, peran orang tua sebagai orang yang dekat dengan anak dinilai sangat penting, terutama dalam memotivasi belajar anak. Karena motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar, sehingga akan menurunkan prestasi belajar anak. Lalu bagaimana cara orang tua menyikapi hal ini? Yang paling utama adalah orang tua jangan panik dan stres dalam menghadapi perubahan ini. Saat krisis seperti sekarang ini merupakan masa adaptasi yang penuh kebingungan dan ketidakpastian. Banyak orang tua atau anak yang masih belum familiar terhadap teknologi. Keadaan ini pasti tidak mudah dan ini normal. Yang kedua, dari pihak orang tua harus sadar terlebih dahulu bahwa untuk sekarang ini kegiatan belajar mengajar bukan diliburkan. Yang ketiga, usahakan fasilitas belajar online tersedia, mulai dari gadget sampai sambungan internet. Keadaan ekonomi setiap orang tua memang berbeda-beda, namun mendapatkan pendidikan yang baik merupakan hak setiap anak. Sebagai orang tua, pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Namun, apabila kondisi orang tua tetap tidak dapat menyediakan fasilitas belajar online, dapat dilakukan alternatif lain, seperti meminjam gadget pada orang terdekat, atau hal ini dapat dikomunikasikan dengan pihak sekolah agar dapat diberi kemudahan lain. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim mengatakan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi orang tua untuk lebih mengenali minat dan bakat anaknya, agar kelak orang tua bisa lebih tepat dalam merencanakan masa depan anak. Nah, teman-teman, cukup sekian podcast dari saya. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Tetap semangat dan selalu taati protokol kesehatan. Dan jangan lupa selalu berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.